wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang desain dan struktur organisasi dalam manajemen. Saya Putri Maharani selaku pemateri pertama. Saya Rismawati selaku pemateri kedua. Dan saya Rahmarayu Ramadhani selaku pemateri ketiga. Saya Rizkawati selaku pemateri keempat. Dan saya Putra Naresti selaku pemateri kelima. Konsep dasar perorganisasian. Dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tersebut. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut sebagai desain organisasi atau organizational structure. 4 pilar dalam pengorganisasian. Pilar pertama yaitu pembagian kerja atau division of work. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Pilar yang terakhir yaitu organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rismawati. Ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi, yaitu departementalisasi adalah proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi yang akan bertanggung jawab dan melakukan bermacam jenis pekerjaan yang telah dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh organisasi, yaitu beberapa pendekatan tersebut akan dibahas oleh pemateri ketiga, keempat, dan kelima. Baiklah, pendekatan fungsional. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Contohnya, dalam sebuah organisasi bisnis, misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam fungsi produksi, ada pekerjaan-pekerjaan. 2. Pendekatan produk. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Contohnya seperti PT ABC memiliki beberapa jenis produk, dari mulai produk susu, sabun mandi, pasta gigi, dan hingga mie instan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Dan yang ketiga, pendekatan pelanggan. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Contohnya, jika produk sabun mandi dari PT ABC di atas ternyata tidak hanya satu, tetapi ada sabun mandi untuk bayi, anak, remaja, dan dewasa. Dan yang keempat, pendekatan geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Contohnya, PT ABC memiliki daerah penjualan di 4 daerah, misalnya Jakarta, Bandung, Makassar, dan Medan. Pendekatan terakhir dalam proses departementalisasi akan disampaikan oleh pemateri kelima. 5. Pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain. Misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Saya Putri Maharani berperan sebagai direktur. Selaku direktur, saya bertugas untuk mengkoordinasikan, mengawasi, serta memimpin manajemen perseroan dan memastikan semua kegiatan usaha perseroan dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan nilai perseroan. Perkenalkan, nama saya Rahmarayu Ramadhani. Saya berperan sebagai manajer keuangan yang ditunjuk dalam suatu organisasi perusahaan untuk mengelola keuangan organisasi itu, yang mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya ada fungsi pengendalian likuiditas, fungsi pengendalian laba, pengusaha, dan fungsi manajemen. Saya Putri Naresti selaku manajer produksi pemasaran untuk merencanakan sekaligus melakukan kontrol terhadap proses produksi berjalan.
lancar pada tingkat output yang dibutuhkan sambil memenuhi perencanaan biaya serta kualitas akhir. Saya Rismawati selaku manajer pemasaran memberikan informasi tentang produk yang dijual di perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembeli konsumen dan untuk menciptakan nilai ekonomis suatu barang. Terima kasih. Saya Rizkawati selaku manajer SDM. Sebagai manajer SDM, saya mengatur antara perekrutan, pelatihan, penilaian, dan penggajian. Ini berarti bahwa fungsi khas dari manajer SDM mengelola siklus hidup karyawan. Oleh sebab itu, manajer harus mempunyai motivasi untuk para karyawannya. Terima kasih. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Fungsi dari sistem penjualan adalah untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otoritas kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi promosi menjadi solusi dalam upaya untuk mempermudah proses bisnis lainnya. Fungsi promosi selanjutnya yaitu sebagai pendorong kegiatan bisnis yang dijalankan agar dapat dioptimalkan di setiap titik pada operasional proses bisnis.